Gimana setelah dilakukan terapi? Enak. Enak? Napas sudah enak. Nah, kepala nih? Lumayan, nggak berat lagi. Nggak berat, nafasnya enak? Enak. Punggungnya nggak pegel? Enggak. Enggak. Jantungnya? Nah, detaknya normal ya? Semoga diberi kesembuhan, Mbak. Amin, amin. Oke, makasih. Sahabat, mohon doanya ini Mbak siapa? Pak Hermin. Mbak Hermin sakit darah tinggi, sesak nafas, jantung, sama apa nih? Sakit pinggang. Nah, Perut. sakit perut. Mohon doanya semoga diberi kesembuhan. Untuk kasus seperti ini yang perlu dipijat, bagian yang pertama adalah kita turunkan dulu tensi darahnya, kemudian nanti kita tangani untuk bagian sesak nafas dan untuk jantungnya. Pertama, kita turunkan dulu tensi darahnya, kita pijat di tri pemanas nomor 17. Bagian ini kita tarik. Bila ada sumbatan sampai sekiranya sumbatannya mengecil. Mohon maaf Mbak, sakit. Tensi berapa Mbak? 180/100. Wah, 180. Kita turunkan. Di sini biasanya ada laktat sampai nanti bila laktatnya mengecil. Ingat kanan kiri jangan bersamaan. Bagian yang lain sama. Dan ingat, karena ini punya riwayat sesak nafas dan juga jantung, untuk melakukan terapi orang dan kondisi seperti ini harus nyantai ya, tidak boleh cepat karena ketika kelelahan jantungnya akan bermasalah. Kemudian kita pijat di meridian usus besar untuk menurunkan tensinya juga. Maaf. Oke. Bagian yang kanan sama. Gimana Mbak kepala? Ya, lumayan. Gak enakan kan kepala? Oke. Sekarang kita pijat untuk masalah di sesak nafasnya. Kita tekan pada meridian paru yang nomor 2 dan nomor 1. Di sini perlahan tapi perlu keyakinan karena pasien biasanya untuk kasus seperti ini akan mengalami kelelahan dan sulit bernafas. Mohon maaf. Bagian yang lain juga sama, ini masih meridian paru. Kemudian kita tekan meridian ginjal kanan dan kiri. Kemudian meridian lambung. Kita tekannya sebentar-sebentar saja karena pasien tidak akan kuat biasanya. Berkeringat, Pak? Biar. Oke. Sekarang kita menuju ke meridian jantungnya agar irama jantungnya membaik. Maaf. Kita tarik pada bagian meridian jantung yang di ketiak. Mohon maaf sebentar. Kalau nggak kuat bilang stop, oke? Oke. Beri waktu jeda istirahat. Bagian yang lain. Ini jantungnya jantung jenis apa? Enzim. Ini untuk penanganannya hampir sama saja, tapi karena ini juga berkomplikasi dengan penyakit yang lain, makanya kita pijatnya perlahan-lahan. Ini pertemuan otot dengan lengan di bagian dada. Ini meridian pembungkus jantung. Kita tekan pada bagian ini, biasanya
pasien dengan masalah jantung dan sesak nafas sakit. Ada waktu untuk ambil nafas. Boleh terus? Saya ingatkan untuk terapi dengan pasien seperti ini dengan banyaknya keluhan sebaiknya perlahan tapi dipastikan di bagian titiknya mengena. Enak Mbak, keringat. Enak. Kemudian di bagian punggung kita pijat di titik meridian kandung kemih. Sepanjang tulang belakang ini kita coba tekan keluar ya, menjauh dari tulang belakang. Biasanya kasus seperti ini sesak nafas untuk bagian ini terasa berat. Sama, ini juga menjauh dari sendi tulang belakang. Dan juga titik di meridian usus kecil di sini kita tekan. Biasanya ini akan mengarah sampai ke bagian lengan. Sampai ada rasa apa Mbak di lengan? Sakit-sakit? Iya, enak. Pada bagian yang lain tinggal disesuaikan saja. Di bagian ini terasa mati rasa ya Mbak? Ya. Oke. Untuk mengambil tindakan pada bagian belikat yang mati rasa, kita pijat pada bagian meridian usus besar bagian dalam. Kita tekan pada bagian meridian usus besar bagian dalam yang tembus ke belikat, kemudian belikat juga kita tekan bersamaan biar nanti menjalar sampai ke tangan. Mohon maaf Mbak. Kita geser perlahan. Oke, mohon maaf. Tembus kemana Mbak? Tangan. Ke tangan. Oke. Tahan sebentar. Hal ini perlu kita lakukan untuk melonggarkan sesak nafasnya, juga sekaligus untuk mempercepat lemah jantungnya. Perhatikan kejujuran. Oke. Pada bagian yang lain meskipun tidak sakit juga perlu kita lakukan pijatan. Tetap ya, ini meridian usus besar bagian dalam, kemudian kita tekan bersamaan pada bagian di bawah belikat. Gunakan perasaan, kita sugestikan untuk ke arah jantungnya. Tembus jantung Mbak. Oke, beri waktu istirahat sampai nanti nafasnya juga enak. Beda nggak nafasnya? Beda. Sahabat, untuk bagian jantung, posisi pasien dengan tidur, kita pijat pada meridian jantung. Ini di atas siku ya, ini di lengan bagian dalam. Kita tekan, ini mengarah ke atas, menjauh dari sendi siku. Kita tekan perlahan bagian ini untuk mempercepat denyut nadinya, karena pasien ini denyut nadinya lemah sekali. Kita pijat perlahan. Bila pasien merasa kelelahan atau nafasnya sulit, kita hentikan. Ingat, semua pijatan ini kondisional dengan perlahan-lahan karena kondisi pasien sangat lemah dalam kondisi jantung dan juga sesak nafas. Oke, kemudian masih meridian jantung, ini yang di bagian bawah siku. Kita tarik menjauh dari siku. Biasanya untuk bagian ini bila kita tekan terasa seperti kesetrum. Mohon maaf Pak. Oke, kemudian kita tekan titik meridian lambung di bawah payudara. Caranya, mohon maaf Pak, ini ditarik ke atas. Tekan. Kita tekan pada bagian meridian lambung di bawah puting sekitar 2 jari. Posisi pasien suruh angkat payudaranya, kita tekan bagian ini. Mohon maaf Pak, ini sakit banget. Tembus ke punggung. Oke.
Meskipun ini pijatan di meridian lambung nomor 18 tapi tembus ke punggung. Pada bagian yang lain juga sama. Oke, tarik ke atas, mohon maaf. Oke, nafasnya gimana? Lumayan. Beda? Oke. Kemudian kita tingkatkan daya tahan tubuhnya, imunitasnya dengan cara kita tekan pada meridian Ren di tengah-tengah dada. Ini adalah meridian Ren. Ini karena tubuhnya gampang lelah, kita coba tingkatkan. Ini meridian Ren di tengah-tengah. Oke. Kemudian meridian limpa di bagian tengah rusuk ya, ini di bawah ketiak di sini. Nah, mohon maaf. Oke. Kemudian hal yang sama ini juga di bagian yang lain di meridian ujung meridian limpa. Beda nafas dan detak. Enak di kepala, enak. Pastikan untuk selalu ngobrol dengan pasien dengan kondisi komplikasi seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, daya tahan tubuh pasien itu sangat lemah. Bila pasien mampu untuk tengkurap, kita upayakan untuk tengkurap di bagian meridian kandung kemih di bagian luar, di bawah belikat sampai pinggang. Kita upayakan untuk kita pijat perlahan-lahan. Biasanya untuk bagian di bawah belikat ini masih meridian kandung kemih bagian luar. Ini biasanya sakit ketika kondisi sesak nafas. Di sini seperti ada yang mengganjal. Kita upayakan untuk bagian ini sampai laktatnya mengecil. Jadi ini meridian kandung kemih bagian luar, mulai dari di bawah belikat. Hal yang sama untuk bagian yang kiri. Semuanya kondisional karena ketika beda pasien juga beda titiknya. Karena ada komplikasi darah tinggi, sesak nafas, jantung. Mulai kendu, Mbak, enak? Ya. Oke, kemudian pada bagian meridian kandung kemih sepanjang tulang belakang kita lakukan pengendoran. Menjauh dari sendi. Berapa lamanya kondisional sampai sekiranya apabila ada bagian-bagian yang terasa keras sampai lunak ya. Boleh juga menggunakan alat bantu. Intinya menjauh dari sendi. Dibawa keluar. Beda, Mbak?